Nah, kamu ikutan juga nggak? Mau nggak tuh? Kalau misalkan diajakin kayak Mau. mau. Gila. Kalau itu nggak akan nolak ya? Yang gimana sih maksudnya? Yang kayak kamu diajakin untuk fashion show hijab gitu-gitu tuh? Mau, merekanya kali kalau mau. Nggak bercanda. Jadi semenjak hijrah banyak nggak tawaran itu datang? Banyak sih, alhamdulillah. Baru sampai beberapa dulu gitu. Tapi kamu pilih banget? Enggak sih, pokoknya yang produk ya muslim, insya Allah sih diterima. Diterima semua gitu ya. Tapi kalau produknya yang nggak jelas maksudnya Iya. halalnya gimana, itu kamu masih milih-milih banget ya. Oke. Nah, kita ngomongin lagi masalah Zahra ini kan dibesarkan oleh orang tua tunggal, terus juga Zahra menikah muda. Umur berapa waktu itu nikah? Setelah SMA. 17-an? Enggak, 18? 19-an deh. 20? 19 atau 19? Iya kalau nggak salah. 19 tahun menikah, punya anak. Dan qadarullah akhirnya ditinggal oleh suami karena waktu itu suami sakit kanker ya? Kanker apa kalau boleh tahu? Kanker hati. Oh, kanker hati waktu itu. Nah, waktu itu akhirnya Zahra berpikir nggak sih ketika ditinggalkan oleh suami ada keraguan nggak untuk memulai rumah tangga lagi? Iyalah pastinya, kayak yang takut-takut. Kayak yang takut-takut gitu. Takutnya apa? Apa yang ditakutin sama Zahra? Ya takut ditinggalin lagi. Kayak ada perasaan kayak trauma, takut gitu. Tapi kan kamu ditinggalinnya bukan karena ya ibaratnya bukan karena perselingkuhan atau apa, tapi kan ini kan ditinggalnya karena memang Allah yang berkehendak gitu kan. Iya mungkin karena aku terlalu bergantung kali. Karena sekali nggak dapat sosok seorang ayah, pas dapat suami kayak yang kayak jadi bergantung gitu. Pas ditinggalin kayak speechless gitu. Linglung gitu Iya. langsung. Nah, setelah suami nggak ada, pelajaran apa yang Zahra dapetin? Jadi kita hidup nggak bergantung pada makhluk tapi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Jadi kita memang nggak bergantung sama sekali sama makhluknya, tapi kita bergantung sama penciptanya gitu ya. Makanya Zahra sekarang lebih bisa tawakal, terus bisa lebih menyerahkan diri Zahra sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Terus dalam hal mendidik anak nih sekarang, gimana Zahra mendidik anak Zahra sendiri? Zaman sekarang tuh anak pasti begini. Anak kan nggak kayak zaman kita dulu kayak sama orang tua tuh kayak nurut banget. Sekarang kan pasti ada aja yang dilawan, yang dibahas atau yang diperdebatkan gitu kan kalau anak sekarang. Jadi kayak yang lebih masuknya tuh lebih kayak temen aja gitu. Ngobrol. Iya. Nah, sekarang anak Zahra udah sampai di titik itu belum? Udah, malah pakai baju aku. Oh ya? Iya, karena kan kayak hoodie gitu kan anak laki ya suka pakai itu, pakai sepatu pakai gitu. Oke, tapi kalau berdebat udah cukup sering belum? Lumayan sih. Umur 10 tahun udah Debat sih nggak mungkin, nanya kali ya, lebih ke nanya. Itu pasti banyak aja tuh yang pengen dia tahu. Iya. Terus waktu pertama kali kamu berhijab dia gimana? Malah nggak boleh dibuka lagi sama dia. Dulu waktu nggak pakai hijab tuh kalau aku pakaian kebuka sama dia suka ditutupin. Oh ya? Gimana sih ya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, kamu pernah berpikir nggak anak kamu suatu saat bisa ada di posisi kamu yang dulu gitu loh? Takutnya, makanya sekarang kayak yang aku kayak banyak juga sih sekarang kayak yang larang jangan ini. Jadi berpikir ulang, oh ini toh orang tua dulu ngelarang tuh karena ini. Jadi tahu juga sih, jadi berpikir sekarang. Nah, pembekalan apa yang kamu kasih ke anak kamu? Pembekalan yang benar-benar terutama agama. Kayak yang contohnya ya, contoh kecilnya aja kayak yang nanti kalau udah agak besaran jangan pacaran ya gitu. Tapi dikasih tahu kenapa nggak boleh pacaran, ini loh nih baca nih. Dikasih tahu kayak ceramahnya ini loh, dia udah ngerti sendiri sih. Kalau nanti dia tiba-tiba bilang, mama juga dulu pacaran. Oh my god. Enggak. Tapi dia udah tahu, oh my god lagi. Kan jadi kayak udah tahu dia mamanya. Untungnya alhamdulillah anak yang meninggal sama ayahnya kayaknya lebih, aku ngerasanya ya, lebih dewasa deh. Jadi dia kayaknya udah tahu deh apa yang dia harus perbuat. Oke. Nah, yang kita takutin tuh emang biasanya adalah ketika anak mendebat kita, sama ada satu lagi untuk orang tua muda ketika anaknya bilang, "Pak, Ma, aku mau ngekos."
Nah, itu kan kita kayak langsung panik gitu kan, karena kita tahu kehidupan sekarang ini seperti apa. Kalau andaikan tiba-tiba anak Zahra ngomong, "Mah, aku mau ngekos nih." Kamu akan gimana? Jangan tinggalin mama. Nggak boleh. Nggak tahu sih aku kayaknya aku nggak bolehin karena aku rencananya pas di SMP aku masukin pesantren. Oh, jadi emang Aku udah plannya planning, mau masukin pesantren ya. Jadi memang dari sekarang Zahra udah mempersiapkan anak Zahra supaya pendidikan agamanya kuat, Iya. supaya dia tuh lebih jalannya ke arah Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Luar biasa, terima kasih Zahra untuk ngobrol-ngobrolnya hari ini. Terakhir sebelum kita closing, boleh nggak Zahra mungkin ada yang mau disampaikan ke teman-teman podcast Insight? Buat yang nonton namanya apa? Namanya teman-teman Insight. Teman-teman Insight. Jadi kalau mikirin sesuatu yang baik udah ada di pikiran, apalagi tentang agama, tentang Allah, langsung aja jalanin. Kayak pakai hijab langsung aja jalanin, jangan ditunda-tunda karena tunda-tunda itu biasanya sih setan itu. Oke, itu yang paling penting adalah jangan menunda-nunda teman-teman Insight ya. Sekali lagi sama yakin. Oke, Zahra terima kasih banyak waktunya, kesediaannya untuk ngobrol-ngobrol barengan sama kita di podcast Insight kali ini. Alhamdulillah teman-teman, semoga apa yang kita obrolin barengan sama Zahra bisa dipetik hikmahnya, bisa diambil jalan baiknya juga. Yang buruk-buruknya jangan diikutin, jadikan itu pembelajaran. Yang baiknya itu harus kita ikutin. Jangan lihat siapanya yang berbicara, tapi apa yang dibicarakannya. Insya Allah apapun perbedaan yang terjadi di sini nggak ada dibawa baper sama sekali. Baper jangan, bucin masih boleh lah ya. Jauh di lubuk hati kita bisa tahu nilai-nilai dari kebaikan dan juga kebenaran. Akhirnya Zahra Jasmine pamit, Sahil Mulahela juga pamit. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Talata Isnan Wahid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.